Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Angelia Febriani dengan NIM 126207203109109 dari kelas MP5C. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan sesuatu tema dari perencanaan pendidikan Islam. Di sini saya mengambil tema perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik. Kemudian tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam ialah mampu menunjang dalam menetapkan hasil akhir, menempatkan rancangan, serta menentukan tindakan, mengurangi ketidakjelasan, mampu menjadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pengamatan, pengelolaan, serta evaluasi supaya aktivitas pendidikan itu dapat berlangsung dengan baik serta dapat dimanfaatkan untuk memberikan perubahan seperlunya. Nah, prinsip-prinsip dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi prinsip pencapaian tujuan, kemudian prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekohesifan. Syarat dalam perencanaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan pengadaan barang, perencanaan yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama, mengikuti prosedur, dan tentunya fleksibel. Nah, tahapan proses perencanaan sarana dan prasarana sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah, inventarisasi sarana dan prasarana, dan tentunya pengadaan barang. Nah, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam itu dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, tinjau sesuai dengan habis dan tahan lama, kedua, berdasarkan bergerak dan tetap, dan ketiga, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Nah, sarana dan prasarana yang memadai harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini itu untuk pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah seperti SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah seperti SMP atau MTS, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah seperti SMA dan MA. Maka dari itu, guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran, sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Maka dari itu, diperlukannya sebuah perencanaan pembelajaran yang matang dan tepat agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi sarana dan prasarana merupakan suatu permasalahan yang berkaitan dengan tema 7-12, yaitu berkaitan dengan perencanaan biaya pendidikan, perencanaan pembelajaran, perencanaan kurikulum, perencanaan peserta didik, dan perencanaan didik dan tenaga kependidikan. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang mumpuni, maka salah satu perencanaan pendidikan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu adalah pemaparan materi mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam dalam perencanaan pendidikan Islam. Untuk kurang lebihnya ataupun mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.